Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan dan rekanita dimanapun kalian berada, bagaimana nih kabarnya selama masa karantina COVID-19 ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa dengan narasumber yang luar biasa pula di samping saya ini. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang manajemen organisasi. Jadi seperti apa sih manajemen organisasi yang baik untuk membentuk organisasi yang baik dan terstruktur juga. Mari kita dengarkan sharing-sharing dari rekan kita Lili di samping saya ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Farah untuk membacakan kurikulum vitae dari Rekanita Lili. Jadi Rekanita Lili ini bernama lengkap Lili Masunatullah Lailiyah yang lahir di Kediri 24 Desember 1997. Beralamat di Dusun Wonokasian, Desa Gayam, RT 002, RW 006, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Nomor HP beliau 085 790 515 073. Hobi beliau adalah berenang. Kemudian riwayat sekolah dari beliau. Beliau ini lulusan tahun 2010 di MITPI Tambarjo. Kemudian MTS Sunan Gunung Jati lulus tahun 2013 dan MA Sunan Gunung Jati lulus tahun 2016. Riwayat organisasi beliau yang berada di lingkungan NU nih. Yang pertama, sebagai bendahara PAC IPPNU Kecamatan Gurah tahun 2015 sampai 2017. Kemudian ketua PAC IPPNU Kecamatan Gurah 2017 sampai 2019 dan sekarang menjabat sebagai Wakil Sekretaris 1 PC IPPNU Kabupaten Kediri 2019-2021. Kemudian organisasi beliau di luar NU sebagai bidang keagamaan Dewan Racana Pramuka IAIN Kediri 2018-2019. Kemudian menjadi Pradana atau Ketua Dewan Ambalan Pramuka MA Sunan Gunung Jati tahun 2015. Kemudian pengkaderan yang pernah beliau ikuti, pertama yaitu adalah Makesta tahun 2016 di MTS Sunan Gunung Jati. Kemudian Lakmut tahun 2012 di FI di Ponorogo Pucanganom dan Lakut tahun 2019 di Yayasan Al Ma'ruf Pare. Tepuk tangan dulu dong untuk pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Assalamualaikum Mbak Lili. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Mbak kabarnya selama karantina COVID nih? Alhamdulillah, selama karantina COVID ini ya seperti biasanya, seperti di rumah saja ya. Iya. Yang penting di rumahnya tetap produktif. Oh, siap. Berarti nggak hanya rebahan ya Mbak? Iya, nggak hanya rebahan. Tetap produktif Iya, ya? tetap produktif. Terus nih Mbak, kegiatan Mbak selama di rumah, kegiatan apa saja yang biasanya Mbak lakukan? Dan selama ini yang saya lakukan ya hanya bermain dengan laptop ya, karena lagi berjuangnya. Oh siap. Terus sama apa ya? Sama kan ini lagi bulan puasa gitu. Jadi ya sama persiapan buka, masak-masak gitu. Oh berarti Mbak ini pinter masak ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Calon istri idaman ya guys. Tepuk tangan dong. Nah, kemudian nih Mbak, tadi kan di kurikulum kita kan udah tersebut nih banyak pengalaman organisasi nih Mbak dari IPPNU, dari Pramuka gitu. Nah menurut Mbak tuh pentingnya organisasi buat diri Mbak Lili itu seperti apa? Nah, kalau menurut saya pentingnya sebuah organisasi. Nah, memang tujuan awalnya kan semua orang mengikuti organisasi untuk mencari pengalaman seperti itu ya, mencari pengalaman. Terus salah satunya juga pelajaran. Nah, kalau bagi saya pengalaman pelajaran tidak hanya di lembaga pendidikan saja, tetapi juga perlu di organisasi. Pastinya nanti setelah kita sudah tidak mengikuti organisasi, pastinya nanti kita kalau di luar sana pasti akan merasakan nikmatnya dulu ketika di organisasi itu seperti ini. Terus ketika sudah tidak ikut lagi dengan organisasi pasti kangen, dan pastinya kan ada punya apa ya, banyak waktu dapat pengalaman nanti bisa diterapkan ya ketika udah tidak ikut organisasi, Bisa langsung terjun ke masyarakat gitu ya Mbak? iya. Terus Mbak, kan gini Mbak, dengan banyaknya organisasi kan pasti banyak waktu yang habis untuk organisasi kan.
Nah, bagaimana cara Mbak membagi waktu nih untuk organisasi, untuk keluarga, untuk bekerja dan untuk belajar? Kalau menurut saya itu hal wajar ya, hal wajar yang dilakukan oleh semua kalangan orang yang pastinya ikut dengan organisasi ya. Sekarang kan yang ikut organisasi tidak hanya di kalangan pelajar saja, tapi juga orang-orang yang sudah berumah tangga, sudah mempunyai suami, sudah mempunyai 2 anak bahkan ya, dia tetap ikut organisasi ya kan. Ibu muslimat ya kan? Iya, muslimat atau ya itu kan sudah beranak ya. Nah, kalau bagi kalangan pelajar seperti kita ini, tentunya kita tuh masih bebas mau pergi kemana bebas, belum ada tanggung jawab yang ada di rumah ya kan. Nah, berarti tugas kita kan sekarang hanya belajar. Ketika kita sudah berada di organisasi, berarti kita harus bisa belajar membagi waktu. Belajar membagi waktu dengan belajar, dengan organisasi, dengan keluarga di rumah. Nah, kalau saya sendiri membagi waktunya, ketika pagi saya belajar. Ketika pagi saya belajar bersama anak-anak ya. Belajar bersama anak-anak. Belajar anak-anak itu anak-anak siapa? Anak-anaknya orang-orang gitu. Oh, jadi kayak buka les gitu di rumah? Nah, saya belajar bersama anak-anak di lembaga sekolah. Oh, jadi guru gitu Iya. ya? Alhamdulillah. Nah, terus ketika sudah pulang dari situ tanggung jawab saya sekolah sendiri ya kan. Iya. Saya sekolah sendiri. Nah, setelah saya pulang sekolah saya organisasi. Terus bagi waktu untuk keluarga kapan? Untuk keluarga ya biasanya kalau saya pribadi itu malam. Oh, malam. Iya. Kalaupun malam itu tidak ada kegiatan, ya saya sama keluarga. Pokoknya kalau saya pribadi itu, kalau tidak ada jadwal bergiat, tidak ada jadwal kegiatan di organisasi, di sekolah atau dimanapun, itu saya gunakan untuk keluarga. Terus kira-kira tuh keluarga tuh pernah nggak sih Mbak kayak kok kamu di luar terus, kok nggak pernah di rumah? Pernah kayak ada kayak hujatan kayak gitu nggak sih? Pernah. Ibu saya sendiri tuh loh sampai mengeluh, kok nggak punya capek, keluar terus, kegiatan terus, di rumahnya kapan, mesti seperti itu. Soalnya kenapa? Kalau sekarang kan banyak ya, kalau orang yang sudah bergiat pasti lupa dengan pulang ya, dengan rumah, terus pulang apalagi menjaga kesehatan, lupa dengan makan utamanya. Nah, itu kan yang membuat sakit. Terus yang nelpon juga orang rumah, gitu Iya, kan? yang juga orang rumah jam segini kok belum pulang seperti itu. Iya, khawatir juga ya. Iya. Nah, saya hanya menjawab ketika ibu saya seperti itu. Saya meminta ridho sama ibu saya. Ketika saya bergiat, ketika saya ada di luar, minta ridho, minta izin. Semoga dengan saya berada di luar, saya terjaga. Amin. Jadi tetap ya doa ibu tuh yang paling utama ya. Paling utama itu. Terus nih Mbak, kan Mbak nih pernah jadi anggota juga, pernah jadi ketua juga. Nah menurut Mbak, sosok pemimpin yang ideal untuk memimpin sebuah organisasi itu yang bagaimana? Sosok pemimpin yang ideal memimpin sebuah organisasi, tentunya orang yang sudah dikasih tanggung jawab menjadi ketua itu pasti dia berat. Nah, tetapi orang melihat itu mudah, ya kan? Ya. Orang itu melihat itu mudah. Makanya orang mudah dengan mudahnya menghujat, menghujat ketua itu hal biasa. Seperti itu. Ya, padahal mereka nggak tahu aslinya. Nggak tahu aslinya, nggak tahu apa yang sebenarnya sudah diperjuangkan sama ketua itu apa tuh nggak tahu. Taunya cuma ketua kan cuma layang-layang yang kerja anak buah gitu. Padahal di balik itu kan ada perjuangan juga kan. Kalau menurut saya, seorang pemimpin yang ideal itu dia mengetahui
permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi tersebut. Kalau dia sudah tahu permasalahan-permasalahan di organisasi, nah ketika dia sudah tahu permasalahan itu, dia akan menyelesaikannya itu maksudnya menyelesaikan per masalah. Nah, setiap departemen itu kan pasti ada masalahnya, ya, pasti ada masalahnya. Nah, seorang pemimpin itu harus tahu masalahnya di departemen-departemen. Dia harus masuk ke bawah-bawah gitu. Iya, nah itu kan dikontrol. Seperti itu. Pemimpin itu harus sering-sering mengontrol keadaan departemen dan keadaan anggota-anggotanya. Nah, kalau saya dulu, saya mengontrol dengan koordinasi sama wakanya. Berhubung waka saya sudah sold out dulu ya, melebihi saya. Jadi kurang bisa diajak membantu gitu ya, Pak? Ya, saya tidak menyebutkan saya gitu ya. Nah, jadinya saya koordinasinya hanya kepada orang-orang yang aktif di departemennya masing-masing. Tapi dulu kalau saya tuh kadang lupa orang itu aktif itu berada di departemen mana, itu lupa saya ya. Pokoknya kelihatan gitu. Iya, kalau enggak kita mendekati pengurus itu dengan mendekati secara pribadi. Ketika dia sudah dekat dengan kita secara pribadi, maka kita itu lebih mudah untuk mengajaknya dalam kegiatan, tentunya di kegiatan PAC kita ya. Terus Mbak, kemarin kan waktu Mbak jadi ketua kan pasti ini kan punya visi dan misi organisasi gitu. Nah, menurut Mbak tuh kalau misalkan nih ada kayak anggota dari Mbak, terus misalkan pengurus-pengurus lain yang tidak sevisi misi dengan organisasi yang pengen Mbak jalankan tuh, tanggapan Mbak bagaimana? Kalau tanggapan saya pribadi itu ya wajar ya. Di sebuah organisasi ada perbedaan visi misi itu menurut saya wajar ya. Nah, bagaimana ketika menjadi seorang pemimpin menyatukan visi misi tersebut? Orang melihat itu tidak mudah ya, karena sekarang pelajar itu milenial, dia itu paham tentang apa-apa yang zamannya sekarang gitu ya. Jadi itu mereka itu kayak merasa bisa seperti itu, merasa mempunyai pengalaman sana-sana, tetapi dia dengan di rumahnya sendiri dia tuh berbeda visi misi. Nah, itu yang sulit untuk menyatukan ya. Sok-sokan gitu, padahal enggak. Nah, caranya itu hanya gimana ya? Kita tetap kembali ke secara individu. Kita mendekat ke dia, kita bermain halus dengan dia, seperti itu. Kalau kita bermain halus dengan dia kan juga akan berimbal balik ke kita juga halus. Kalau kita kasar, maka dia juga akan asar. Jadi tergantung kita memperlakukan mereka. Iya, semua orang kan seperti itu ya. Pengen dilakukan baik gitu. Terus nih Mbak, menurut Mbak tuh apa sih yang dimaksud dengan manajemen organisasi dan bagaimana penerapannya? Kalau menurut saya itu manajemen organisasi, sebuah organisasi itu menjadi perkumpulan macam-macam kegiatan. Nah, mereka di organisasi merencanakan banyak kegiatan. Terus mereka mengontrol juga kegiatan yang sudah mereka rencanakan. Jadi kayak harus meskipun udah ada yang penanggung jawab, tapi kita tetap harus mengontrolnya. Ya, utamanya di pemimpin ya. Kalau masalah mengontrol itu kan utamanya di pemimpin. Kalau pemimpinnya kurang mengontrol, nah bawahnya itu kan juga nggak tahu kalau di bawahnya ada yang belok-belok. Iya, nggak tahu juga ya. Terus kan kalau di organisasi kan banyak orang nih Mbak dengan pandangan yang berbeda-beda kan pasti sering terjadi konflik, entah itu dari dalam organisasi, entah dari luar organisasi gitu. Bagaimana sih Mbak mengatasi konflik yang terjadi itu? Mengatasi konflik yang terjadi di organisasi ya. Wajar ya kalau di organisasi itu banyak konflik ya. Karena apa? Kita hidup dengan orang banyak itu pasti
banyak perbedaan. Nah, dari perbedaan itu kita tertimbul dengan adanya konflik. Nah, kalau mengatasi konflik itu kita kan sering kumpulan itu ya. Nah, itu caranya kita menyelesaikan konflik tersebut. Nah, ketika ada konflik di kegiatan, biasanya kalau organisasi itu adanya konflik ketika mau kegiatan ya, serasa yang muncul kok ini aja, yang lain kemana? Seperti itu ya, seperti itu. Nah, ketika kita rapat persiapan kegiatan dan kita evaluasi lah, sering-sering kita evaluasi. Kenapa? Kalau kita sering evaluasi, nah disitulah kita akan tahu mana kekurangan kita, mana yang harus dikurangi ketika kelebihan, mana yang harus dilebihi ketika kekurangan, seperti itu. Tapi kan gini Mbak, ada kayak beberapa anggota yang kayak kok aku salah terus ya gitu, merasa dia salah terus gitu loh. Kan jadi kayak dia malas untuk ikut kegiatan-kegiatan gitu. Nah, cara mengembalikan mereka ke kita lagi nih Mbak gimana? Kalau itu mungkin dia muncul karena dulu merasa pernah mempunyai salah ya, merasa mempunyai salah, sehingga dia merasa itu tidak dianggap gitu ya di organisasi. Padahal kan enggak, kita organisasi bukan organisasi pribadi, organisasi bersama seperti itu. Nah, ya, utamanya tetap jalannya itu ada di kepala. Ketika seorang pemimpin mau bisa mendekat ke anggota-anggotanya, sekarang kan canggih ya, banyak sosial media gadget gitu. Gunakanlah HP kita, digunakan untuk setiap hari kita ngajak komunikasi lewat WA ya sekarang, lewat situ. Nah, kan kalau anggota sudah kita dekati, kita untuk kalau di organisasi itu kita tertawa bersama. Nah, ketika dia yang merasa seperti itu kita ajak tertawa bersama, hanya kita ajak tertawa itu loh dia udah bahagia, dia udah punya semangat lagi ikut kita, Merasa terperhatikan ya, merasa diperhatikan. Oke Mbak, terakhir Mbak, ini pesan dan motivasi yang bisa disampaikan untuk rekan-rekan kita di rumah nih. Pesan saya, ketika kita sudah terjun ke organisasi, apapun, bagaimanapun, kita harus bisa meluangkan. Contohnya kita harus mau berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban materi. Nah, sekarang kita belum merasakan apa yang kita rasakan di organisasi. 5-4 tahun kemudian kita baru merasakan, baru memetik buahnya. Jadi mumpung kita masih muda, mumpung kita belum berumah tangga, Mumpung ya. Iya, kita belum berumah tangga. Iya. Ayolah, semangat kita berjuang ditambah, semangat belajar bertakwa kita ditambah. Nanti kita akan memetik buahnya bersama-sama. Amin. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak Lili sudah datang hari ini, sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih teman-teman juga di rumah yang sudah menonton acara talk show ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja dan jangan kemana-mana. Terus kesimpulan yang bisa saya ambil nih dari yang sharing dari Mbak Lili hari ini yaitu adalah manajemen organisasi yang hebat itu tidak hanya terlahir dari seorang pemimpin yang hebat, tapi dia tuh juga terlahir dengan adanya kerjasama yang hebat, dengan adanya rasa saling percaya dan saling mendukung satu sama lain. Baik, terima kasih. Cukup sekian hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah ya Mbak Lili. Buat teman-teman semuanya juga. Sekian dari saya. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.